Oke teman-teman karakter people, kita kembali lagi di acara ngopi tipis nih. Nah kali ini kita kedatangan tamu di dunia per AI-an atau artificial intelligence ya teman-teman. Nah ini kenalkan, di sini ada Mas Hafid ya. Mas Hafid atau nama panggungnya biasa dikenal dengan Hafid Chaplin. Betul. Oke, nah Mas Hafid sendiri ini adalah seorang AI entusias ya teman-teman. Nah mungkin dari beberapa teman-teman komunitas sudah tahu siapa Mas Hafid Chaplin sendiri. Nah kebetulan kita kan ketemu ya Mas Hafid. Betul. Waktu itu ketemu di acara komunitas yang namanya WFC ya. Betul. WFC itu kan Work from Cafe. Kalau komunitasnya namanya Work Friends Coffee. Oh, Work Friends Cafe. Oke, Work Friends Cafe mengadakan kegiatan Betul. di kafe. Oke. Nah, itu kebetulan acara itu sebenarnya kan isinya anak-anak muda semua tuh Mas. Betul. Oke. Anak muda. Hanya di wilayah AI saja atau itu variatif nih Mas kebetulan ya kalau di komunitas variatif Mas. Variatif. Ada yang di digital marketing. Oke. Ada yang business development. Ada yang freelancer. Oke. Nah, ini di WFC sendiri kan juga ada Mas Edo ya. Betul. Itu aku kenalnya dari Mas Edo tuh waktu itu. Okay. Nah, ini untuk Mas Hafid sendiri nih terkait dengan AI entusias Mas. Nah, ini kan dengan era 2025 dan juga ke depan itu bakalan rame nih. Atau mungkin banyak menggunakan teknologi yang berbasis AI. Nah, kalau dari Mas Hafid sendiri itu kira-kira bagaimana nih tanggapannya terhadap anak-anak saat ini nih kira-kira? Fungsionalnya itu seperti apa kira-kira? Oke, secara fungsional ya. Mungkin saya pengen berangkat dari AI itu untuk mahasiswa bagaimana gitu ya. Oke, ya. AI untuk mahasiswa itu bagaimana? Mungkin lingkup anak muda dan lain sebagainya. AI itu sebenarnya dalam kurung mempermudah. Oke. Nah, ketika ada kalimat mempermudah plus mempercepat pekerjaan, berarti kita harus tahu dulu dan kita harus ukur pekerjaan mana yang akan kita permudah oleh AI dan pekerjaan mana yang akan kita percepat oleh AI. Berarti tidak semua pekerjaan bisa dipermudah oleh AI. Betul. Karena AI kan dia fokusnya di memprediksi jawaban yang tepat. Jadi ketika kita mempertanyakan AI ini memprediksi kira-kira jawabannya seperti ini sesuai dengan ekspektasi penggunanya. Jadi kita harus memilih pekerjaan mana yang kita harus mikir sendiri. Atau kita lempar ke AI itu untuk kita ajak diskusi. Berarti gini ya Mas ya, AI sendiri itu kan selain dari tugasnya itu untuk memprediksi, kita sebagai manusia ya yang mempunyai human pikiran lebih luas sebenarnya, bisa digunakan untuk mengklarifikasi itu sendiri juga ya. Betul, kita bisa menyalahkan AI. Karena AI kan mungkin dia hanya berbasis data ya. Nah, Mas ini ngomong-ngomong sendiri nih Mas terkait AI ini, kira-kira Mas Hafid itu sudah mengerjakan kayak semacam karya apa aja nih di AI itu kira-kira apa aja nih yang udah digeluti saat ini nih? Untuk membuat apa, beberapa kali saya kerjasama sama Mas Hanif Mas. Mas Hanif. Mas Hanif itu saya membuat Max GPT itu. Max GPT. Yang mana saya membuat dengan integrasi, jadi dalam satu dashboard itu semua AI ada Mas. Semua AI ada, jadi ChatGPT, DeepSeek, Sonnet, Claude dan lain sebagainya. Itu berarti kayak semacam alat ya? Betul. Alat. Nanti fungsional itu menghasilkan apa nih Mas kira-kira? Intinya produk itu untuk memfasilitasi orang-orang yang berlangganan di semua AI dan itu mahal. Nah, kita jadikanlah satu wadah karena Mas Hanif punya ide seperti itu. Mas Hafid bisa enggak karena ini langganan masing-masing mahal gitu ya. Saya dijadikan satu website nih gitu, satu dashboard aja. Akhirnya saya nemu cara, Mas, saya buatkan. Akhirnya jadilah. Jadi fokusnya adalah mengepres gitu ya. Membuat budget yang optimal gitu, yang efisien untuk mengakses semua AI-nya. Berarti dalam satu dashboard. Di manage ya. Biayanya juga ada penurunan, reduksi ya. Reduksi karena langganan itu mungkin saya spill dikit ya teman-teman. Kalau Max GPT itu satu bulannya 100 ribuan. Murah ya. Murah. Daripada ChatGPT sebulan
Berapa? 360.000. Oh, cuma satu doang. Cuma satu. Oke. Kalau dikali 4, dikali 5, wah itu udah. Oke. Belum ada GPT yang lain. GPT yang lain. Oke. Itu salah satunya. Mungkin Ya, satu lagi ya. yang ingin saya sebutkan adalah website untuk mengenali diri. Mas. Oh, ada itu? Ada. Namanya apa itu Mas? Tuh, Ada. Sebenarnya itu include dengan MaxGPT, cuman kita bikin apa namanya? Kita bikin subdomain sendiri. Oke. Namanya mbti.maxgpt.id. Oke. Yang mana kita integrasi AI-nya itu di outputnya. Oke, outputnya berarti kayak identifikasi terkait penilaian diri itu muncul semua ya? Muncul semua. Cuman kalau dari sisi penelitian mungkin nanti bisa dicek ulang ya, karena ini masih apa namanya sekedar membuat aja, itu bisa dikembangkan. Iya, berarti itu standarnya itu keilmuannya melalui dasar-dasar penilaian psikologis juga atau ada kecenderungan yang lain Mas itu di data itu? Nah, karena ada lulusan psikologi, mungkin Mas Edo itu adalah lulusan psikologi, jadi dia ada 3 parameter gitu Mas. Oke. Ada MBTI dan 2 lain saya lupa. Oke. Jadi ada 3 parameter untuk membuat outputnya seperti ini. Oke. Cuman kita buat simplifikasi karena kalau tes psikologi beneran kan soalnya sampai 100, ya, sampai 90 atau 100. Nah, kita buat simple 20. Dengan 3 parameter ini. Oke. Jadi langsung mengena ke mengenal diri itu ya. Diri. Cuman ada kesalahan apa enggak? Sudah pasti ada kesalahan. Ya. Karena soalnya masih sedikit dan. Oke. Ya. Berarti itu nanti kan bisa dikembangkan lagi secara personal. Nah, Mas ini ngomong-ngomong kan tadi udah terkait ada beberapa produk ya. Nah, itu selain dari AI sendiri ini kegiatannya Mas Hafid nih ngapain aja nih kayaknya? Selain itu semua gitu. Oke. Untuk kegiatan sebenarnya saya freelance. Oh, freelance. Oke. Freelance dari 2020. Oh, udah lumayan ya, lama ya. Mengerjakannya juga terkait AI atau web developer atau yang lain atau bagaimana ini kira-kira? Oke, untuk background saya WordPress dan website developer. Gitu. Oke, berarti di WordPress dan website developer. Punya agensi atau gimana ini? Alhamdulillah sudah punya agensi. Oke, itu terkait di bidang? Untuk agensinya fokus jasa pembuatan website di bidang e-commerce. Oh, e-commerce. Oke. Karena saya pengen mewadahi orang-orang yang sudah di marketplace, pengen punya toko sendiri, online. Dia pengen branding sendiri di sosmed. Nah, kita sediakan. Oh, berarti menyediakan toko online, brandingnya e-commerce itu ya? Oke. Oke, berarti kayak semacam pembuatan website gitu ya? Pembuatan website. Oke, itu udah bisa dipesan ya jasanya bisa, ya. Oke. Karena udah ada beberapa portofolio. Oke. Berarti itu ya, itu dari ini kayaknya tadi ngomong-ngomong kok orangnya itu IT banget ya, teknologi banget ya. Oh, iya. Itu memang jurusannya itu dulu memang developer atau gimana atau IT atau gimana nih? Jurusannya hukum ekonomi syariah. Oh, malah Islami ya berarti ya. Oke. Hukum ekonomi syariah. Kok bisa beralih ke wilayah teknologi nih Mas? Ini nemu clue-nya atau petunjuknya untuk di bidang itu apa? Apa karena memang suka atau memang ada melihat peluang nih dan juga ada jalannya nih kira-kira? Sebenarnya mungkin kalau saya ambil dari pertama kali gitu ya Mas ya. Iya. Itu ketika ada laptop di rumah. Oke. Gitu. Ketika lulus SMA, ada laptop di rumah, saya nggak belajar website dulu. Oke, ngapain nih? Ada laptop di rumah? Saya belajar robotik, Mas. Oh, robotik. Karena memang dari dulu saya suka komputer. Oke. Nah, di SMP SMA itu graphic design sebenarnya. Oke. Corel, Photoshop, dan sebagainya. Gitu. Nah, ketika lulus, wah laptop saya itu Toshiba yang tebel itu. Oh iya, aku dulu pernah tuh SMA ya masih kayak gitu. Kalau dipakai desain kan, waduh ini lumayan berat gitu kan. Nah, akhirnya apa ya yang bisa aku manfaatin gitu. Nah di situ kenalah artikel kalau enggak konten sosmed. Aku lupa artikel atau konten sosmed. Belajar robotik. Akhirnya belajarlah pakai Arduino namanya. Oh itu jadi robot apa gitu? Nah ketika saya belajar jadi programnya gitu Mas ya. Udah jadi programnya, belilah PCB namanya yang apa kotak hijau, kotak hijau ini yang biasanya di robot itu dipasang resistor dan sebagainya. Ketika mau beli itu harganya lumayan. Oh, sampai berapa waktu itu? 300 sampai 500.000. Oke. Yang mana lulus SMA kan nggak punya duit itu ya. Baru lepas dari orang tua ya. Dari orang tua dan sebagainya. Ini gimana gitu. Akhirnya
cari-carilah artikel, nemu website. Oke. Jadi belajarlah, mungkin singkat cerita saya belajar HTML, CSS, JavaScript, lalu nemulah WordPress ini. Oh, berarti sebenarnya ada niatan untuk ke wilayah teknologi, Iya. tapi awalnya tidak langsung menjurus ke AI ya. AI. Oke. Tapi di perjalanan akhirnya menemukan artikel-artikel yang Betul. ini menarik ya. Semakin diperdalam semakin malah menjadi-jadi kayak sekarang ya. Betul. Oke. Jadi fokusnya di sana dan mungkin tadi ada pertanyaan, kenapa hukum ekonomi syariah dan tiba-tiba IT nih? Ya, itu gimana itu kira-kira? Nah, mungkin karena background keluarga saya tuh ada yang hukum, Mas. Oke. Ada yang hukum dan ketika saya minta ke sekolah swasta karena saya keuangannya menengah ke bawah gitu Ya. terlalu bisa yang swasta dan keluarga besar itu mengharapkan saya di negeri. Oke, ya udahlah di UIN aja ambil jurusan hukum ekonomi syariah. Oke. Yang ekspektasi saya adalah belajar ekonominya, Mas. Oh iya, oke. Karena saya suka nih belajar ekonomi dan lain sebagainya gitu. Nah, ternyata ketika masuk belajarnya hukum, full hukum itu Mas, hukum pidana, Iya, yang dianggapnya di awal hukum ekonominya ternyata lebih ke condongnya hukum. Betul, seperti ya nggak apa ya Mas, yang penting kan karya-karyanya sekarang udah banyak di wilayah teknologi ya. Kayak gitu. Ini biasanya kalau mengerjakan terkait web designer atau web IT kayak gitu itu biasanya di mana Mas? Apakah bisa dari mana saja atau memang harus ada semacam titik kumpul nih sama teman-temannya nih kira-kira nih? Oh, oke. Mungkin dari sisi dulu 2020 sampai tahun 2024 itu kan full freelance Mas. Oke. Jadi full mengerjakan sendiri. Yang mana itu saya kerjakan di mana aja. Oke. Nah, karena kan yang penting bawa laptop, ada internetnya, dan kita bisa mengakses untuk mengedit website. Oke. Berarti bisa hal-hal seperti ini sebenarnya bisa dikerjakan secara jarak jauh. Betul. Yang penting ada komitmen bareng ya. Betul, ada komitmen itu. Oke, ya makanya itu tadi nyambung ke wilayah yang freelancer ya Mas ya. Oke. Betul. Freelancer sendiri kan juga bisa diartikan sebagai pekerjaan jarak jauh entah dimanapun dan tidak terlalu terikat jam waktu. Yang penting proyeknya itu selesai. Ya kan. Nah, kira-kira nih Mas, sekarang nih aku melihat dinamika anak muda saat ini ya. Mereka kan lebih banyak senang ikut pekerjaan yang tidak terlalu terikat, atau mungkin malah mereka justru kadang tidak terlalu mau untuk mendaftar wilayah instansi atau perkantoran ya, yang mungkin terikat jam waktu antara pagi sampai sore gitu. Ya mungkin ada sih gaji tetapnya, tapi apakah freelancer sendiri itu semenjanjikan apa sih di wilayah keuangan Mas? Mungkin siapa tahu malah justru mereka itu melihat peluang itu justru jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang terikat kerja gitu loh maksudnya. Nah, gimana nih? Potensi cuannya itu seberapa gede sih sebenarnya? Apakah unlimited? Itu loh maksudnya. Siap. Mungkin potensi cuan ya. Nah, jadi kalau dari cerita saya sendiri, dari awal itu freelance sebenarnya lumayan menjanjikan. Masih lumayan Masih lumayan menjanjikan. Karena di awal saya itu bukan orang yang komunikator, Mas. Bukan yang bisa komunikasi dan bisa ngobrol. Nah, fokusnya freelancer itu adalah problem solver. Gitu. Jadi ketika ada orang yang punya masalah ataupun masalah di bidang teknikal maupun non teknikal, itu dia bisa solve. Nah, saya berangkat dari situ. Kenapa saya bilang lumayan? Karena jejak freelance saya itu pernah setahun nggak dapat klien. Pernah mengalami juga ya? Pernah mengalami setahun nggak dapat klien. Karena apa? Secara komunikasi saya introvert. Dasarnya introvert. Dasarnya introvert. Saya bisa tuh seminggu, sebulan nggak keluar kamar. Keluar kamar cuman mandi, makan, masuk lagi. Jadi jarang komunikasi. Nah, sejak di Jogja dan saya coba freelance, itu ternyata komunikasi hal yang utama. Dasarnya harus itu. Dasarnya harus bisa komunikasi. Jadi selama setahun itu saya ikut event apapun. Mendobrak mendobrak ikut event apapun. Event pertama datang dengerin materi pulang. Event kedua datang tiba-tiba diajak kenalan samping, setelah kenalan diem pulang. Event kelima udah coba berani kenalan.
Oh. Gitu. Okay. Nah, dari situ dikenal lah di sisi event, di sisi orang gitu ya. Ketika koneksi-koneksi, oh ternyata si Hafid ini bisa website, si Hafid ini bisa website. Gitu. Dari situlah saya ditarik, Mas. Dan ada cerita sedikit juga, mungkin teman-teman ini bisa jadi contoh juga. Ketika kita ditarik oleh lembaga yang non-profit, karena lembaga non-profit ini kan biasanya ngambil biaya CSR. Ada fundingnya atau apa? Funding dan sebagainya. Gitu. Mungkin itu ada duitnya. Nah, teman-teman jangan berharap duitnya dulu. Tapi berharap koneksi untuk ke sana. Nah, ketika teman-teman ada skill nih, jadi kalau untuk freelance ya, ada skill, bantu aja semaksimal mungkin. Dari situlah punya koneksi. Nah, dari situ saya pernah, Mas, tiba-tiba ternyata anggota NGO-nya itu orang UGM. Waktu di UGM saya ditarik lah untuk membuat website salah satu di fakultas UGM itu. Namanya apa websitenya? Websitenya ada namanya CFDS sebenarnya. CFDS ya. Itu tentang untuk sub CFDS-nya. Itu CFDS itu lembaga penelitian. Oke, berarti kan tidak menutup kemungkinan ketika ada penawaran dari sebuah lembaga yang mungkin dianggap tanda kutip tidak profitable, tidak masalah. Betul. Kalau ditanya mungkin tadi balik ke pertanyaan seberapa besar cuannya. Sangat besar ketika sudah bisa berkomunikasi dan mempunyai skill. Gitu. Jadi kalau freelance saranku disambi aja sambil memenuhi kebutuhan, mungkin kerja kontrak, sembari freelance di malam hari atau seperti apa untuk melatih skill dan komunikasi ini. Ya tahu sendiri ya kalau untuk teman-teman anak muda kan biasanya dia lagi kenceng-kencengnya untuk semangat ya. Betul. Pada pengen jadi konten kreator. Ya memang itu sih ada sebuah dilema ya Mas ya. Kalau yang mindset lama kan mungkin dia fix mindset, dia berhenti hanya pada satu pekerjaan ya. Betul. Kalau anak-anak sekarang kan dia gimana caranya bisa untuk lebih maju lagi gitu ya. Grow mindset lah istilahnya ya. Itu caranya ada banyak ya. Salah satunya mungkin bisa double job atau mungkin double peran gitu ya. Mungkin ya bisa gitu ya. Banyak event, banyak komunitas. Berarti potensinya sebenarnya unlimited ya Mas ya. Unlimited. Asal tahu caranya. Berarti tetap belajar. Yang introvert aja bisa jadi menyesuaikan diri. Menjadi komunikator juga ya. Dan mungkin saya ada salah satu cerita juga. Ketika saya introvert, ketika saya introvert dan nggak bisa ngomong, saya tuh ngobrol sama pendiri habiskerja.com. Oh, itu gimana? Mas Haitham Siddiq Siregar, kalau teman-teman tahu ya. Nah, Mas Haitham Siddiq Siregar ini jadi pembicara di kampus saya, di organisasi saya. Itu saya diajak ngopi berdua. Gitu. Nah, saya tanya lah, Mas, introvert ini bisa nggak sih jadi pembicara gitu dan lain sebagainya. Gini Pit, katanya. Pembicara yang paling bagus, yang paling profesional, public speaker. Public speaker. Itu introvert apa extrovert menurutmu? Gitu. Ya extrovert lah Mas, gitu kan. Enggak sebenarnya. Nah, extrovert lah Mas, gitu. Karena dia udah bisa ngomong, dia tahu topik, dia tahu ketika ngobrol itu nanti kemana dan lain sebagainya. Gitu. Enggak, Pit, katanya. Public speaker terbaik itu masih introvert. Karena apa? Orang introvert itu matang dalam menyampaikan sesuatu. Benar. Karena dia mikir nih, ketika menyampaikan sesuatu, poinnya apa aja. Dia ngolah dulu, Mas. Dia ngolah dulu. Gitu. Dari situlah, gitu ya. Gitu. Akhirnya ya mulai dapat mindset, aku introvert bisa. Percaya dirinya nambah ya. Percaya dirinya nambah. Ya gitulah Mas. Sebenarnya semuanya itu bisa dipelajari. Apa sih yang nggak bisa dipelajari di dunia ini toh? Oke Mas. Nah ini ngomong-ngomong tentang IT, web developer dan lain-lain ya Mas. Ini kan banyak pengaruhnya ke perkembangan anak muda zaman sekarang ya Mas ya. Itu dampaknya untuk society Mas. Kira-kira semasif apa sih di dunia ini pada era saat ini nih Mas kira-kira? Dari sisi society mungkin saya bukan spesialisasi itu, mungkin pengalaman saya. Pengalaman saya. Kalau society, sebenarnya AI ini belum terlalu mempengaruhi. Sebenarnya belum ya? Belum terlalu mempengaruhi. Berarti hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan ya maksudnya? Kayak gitu. Bahkan
AI yang semacam Gemini atau Qwen atau semacam itu yang selain ChatGPT itu banyak yang nggak tahu. Gitu. Jadi selain ChatGPT aja nggak banyak yang tahu, apalagi menggunakan secara maksimal si ChatGPT-nya. Jadi kalau secara society, jujur di lingkungan saya dan di lingkungan rumah gitu, belum terlalu. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang mungkin dia udah paham akan manfaat itu ya. Betul. Berarti persentase penggunaannya di dunia itu belum mencapai 50% mungkin ya. Belum. Berarti hanya dampaknya pada orang-orang berintelektual yang mungkin lebih gitu ya. Dan bisa ngelihat peluangnya nih. Iya. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong berarti kalau ini Mas, ya tadi kan ada beberapa AI yang terkenal dan tidak terkenal. Oke, salah satunya tadi yang terkenal itu contoh ChatGPT ya. Betul. Gemini itu kan juga nggak terlalu terkenal ya. Itu sebenarnya pengaruh apa sih Mas keterkenalan dari AI itu? Apakah itu memang karena boomingnya di marketing awal atau gimana ya kira-kira ya? Mungkin karena dari yang pertama kali muncul. Pertama kali muncul dan pertama kali dibicarain. Kalau muncul, aku lupa yang pertama kali muncul apakah ChatGPT gitu. Yang pertama kali dan booming dibicarakan itu ChatGPT. ChatGPT ya. Betul. Mungkin kalau kita ambil kasusnya WA juga. Untuk platform sosial media untuk chat itu kan ada banyak. Ada Line, ada apa? Ada Kakao. Karena WA sering dibicarakan, makanya WA booming, begitupun ChatGPT. Ya, siap. Berarti lebih banyak dibicarakan oleh publik, dia akan lebih sustain juga ya Mas ya. Coba dari beberapa kasus platform chat media sosial gitu kan, semakin banyak digunakan oleh publik, dia yang akan tetap hidup gitu ya. Dan dia punya datanya. Di situ ya, itu ya kuncinya di situ ya. Oke Mas, nih kayaknya udah asik banget nih ngobrol AI ya Mas ya. Ini kira-kira ada pesan-kesan nggak nih untuk teman-teman kita di luar sana ya yang sedang berkembang dan juga struggle terkaitnya dengan pengaruh AI terhadap pembentuk dirinya itu apa nih kira-kira ini? Mungkin objektif pertama teman-teman yang harus dicapai gitu ya. Objektifnya adalah AI ini dalam pekerjaanku itu untuk apa? Untuk apa ini seperti yang udah aku bilang tadi ya. Kalau konsepnya mempermudah, pekerjaan mana yang akan kita permudah dengan AI dan ketika mempercepat, pekerjaan mana yang kita percepat dengan AI. Jadi objektifnya ke sana. Mengukur pekerjaan kita dan mengukur skill kita, apakah kita bisa lakuin dengan mudah di AI, kita bisa cepat dengan AI. Berarti kita fungsikan sebagai alat untuk mendorong kita menjadi lebih cepat. Akselerasi lah istilahnya. Oke, teman-teman karakter people, mungkin kita bisa belajar dari Mas Hafid Chaplin ya, gimana sih caranya penggunaan AI secara bijak dan juga bisa mempengaruhi hidupmu dengan baik tentunya ya. Dan untuk mengakselerasi ya kecepatan dalam memproses membuat sebuah karya ya Mas ya. Jadi mungkin biasanya kan ada yang pro dan kontra ya Mas. Kita di wilayah yang pro saja ya Mas ya. Oke, teman-teman karakter people, kita sampai di sini dulu ya dengan Mas Hafid Chaplin dan juga karyanya terhadap AI. Sampai ketemu di acara Ngopi TV selanjutnya ya teman-teman ya.